Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Erika Putri dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Semuanya, apa kabar nih hari ini? Pada sehat kan ya? Alhamdulillah, kalau pada sehat ya, harus memperhatikan kesehatan nih, karena sekarang lagi musim ya, musim batuk pilek seperti itu. Baik, sebelumnya Ibu mau minta untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Agar sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa yang nggak masuk? Oke. Kalau Adit masuk Adit. Oke, Adit masuk. Terus Cahya masuk. Oke, masuk ya, masuk semua ya. Yang nggak hadir ini cuma Sopo nih yang nggak hadir ya. Izin ya dia ya. Oke. Sebelumnya, tolong periksa kolong mejanya apakah masih ada sampah, karena kurang nyaman ya kalau kita belajar tapi masih banyak sampah seperti itu. Bisa dibuangnya, bisa dibersihkan dulu terlebih dahulu gitu. Ibu kasih waktu 5 menit. Baik, kita sudah siap nih untuk belajar kali ini terkait dengan perpajakan. Baik, kali ini saya akan menerangkan materi terkait dengan perpajakan. Nah, pada bab sebelumnya, kita telah mempelajari apa itu inflasi. Mengulas sedikit terkait materi sebelumnya, inflasi merupakan kenaikan harga secara terus-menerus. Baik, antara inflasi dengan perpajakan ini memiliki keterkaitan. Nah, apa aja keterkaitannya kita akan pelajari pada materi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan mengenai definisi atau pengertian dari pajak itu sendiri, menguraikan fungsi pajak, manfaat pajak, dan tarif pajak, menjelaskan asas pemungutan pajak, menjelaskan sistem pemungutan pajak di Indonesia, serta bagaimana caranya untuk menghitung pajak itu sendiri. Jamrut Katulistiwa sejujurnya bukan sekedar slogan tanpa arti. Julukan ini sangat tepat bagi negara kita yang subur, berlimpah ruah kekayaan alamnya. Kaya akan budaya, bahasa, dan suku bangsa. Bumi pertiwi ini tak henti-hentinya memancarkan keindahan alam. Gedung-gedung menjulang tinggi, seolah-olah berlomba menggapai awan. Deretan perkantoran mewah hingga mega mall menawarkan kemewahan dan kenikmatan seakan menggelitik hati untuk berbelanja atau sekedar berjalan-jalan dan bercengkrama dalam sukacita. Tapi tahukah, di balik semua fata morgana ini, sungguh ironis di negeri ini. Miris kita melihatnya, sebagian masyarakat masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pendapatan per kapita kita masih rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Masih baik hidup di negeri yang makmur, masih mengais-ngais sampah. Meminta-minta, berebut sesuap nasi, antri sembako, tak kalah serunya, fenomena sosial menjangkitkan premanisme hingga kriminalitas menjadi pemandangan biasa. Sementara yang tak kalah memilukan adalah pilihan pahit yang harus mereka terima, praktek-praktek perdagangan anak-anak, kehidupan kelam perempuan Indonesia, surga di bawah telapak kaki mereka, berubah surga yang dijajakan lewat kenikmatan yang sesat. Potret carut-marut sebagian masyarakat kita belum berhenti sampai di sini. Selain masalah sandang dan pangan, juga masalah papan.
di mana mereka harus berteduh dan beranak pinak. Masih beruntung bagi mereka yang bisa betah berada di pemukiman padat penduduk berjejal layaknya pasar tumpah. Tak terketukah hati kita melihat realita yang ada. Semua ini bisa berubah bila kita menjadi para wajib pajak, melaksanakan kewajiban kenegaraan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, selalu taat dan tepat waktu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Roda pembangunan tak terseok lagi jalannya. Perbaikan di segala lini dapat dilakukan, baik infrastruktur maupun sosial. Kita tak bakal menjumpai lagi jalan-jalan yang rusak, banjir yang menghantui berbagai penjuru kota, fasilitas umum yang tak memadai. Semua itu akan berubah. Sekolah-sekolah rusak akan berganti baju menjadi sekolah yang layak bagi para siswanya. Program wajib belajar bagi mereka yang tak mampu dapat berjalan. Pemukiman padat dan liar dapat segera diatasi. Sebaliknya, sebagian lagi yang telah menjadi kaum urban yang sah dapat mendiami rumah susun yang telah dibangun. Kemudian terbukanya lapangan pekerjaan yang luas. Ini semua dapat terwujud bila kepatuhan sukarela wajib pajak meningkat. Bahkan tidak menutup kemungkinan Indonesia yang selama ini dianggap tertinggal dalam menentaskan kemiskinan dapat segera teratasi. Pada akhirnya, kita sebagai bangsa dapat memetik buah manis dari apa yang menjadi kebaikan yang selama ini kita tanam, yaitu sebuah negeri makmur yang menjadi dambaan semua orang. Gemah ripah, loh jinawi. Akhir kata, dengan pajak, kemiskinan dapat dihilangkan. Nah, ada yang tahu gambar apa ini? Ya, benar banget. Ini merupakan gambar struk dari supermarket. Mungkin dari kalian ya, pasti sering berbelanja di supermarket, baik Alfamart maupun Indomaret, di mana di struk ini terdapat yang namanya pajak, yaitu pajak penambahan nilai atau PPN. Kayak gitu. Nah, gambar yang kedua ini ada yang familiar. Ya, benar banget. Ini merupakan surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi dan bangunan. Biasanya orang tua kalian ya yang nyimpen, yang punya surat seperti ini gitu. Dimana orang tua kalian pasti membayarkan pajak bumi dan bangunan rumah kalian, mau itu rumah maupun tanahnya. Seperti itu. Nah, kita masuk kepada pengertian pajak. Di sini ada menurut ahli ya, yaitu menurut Profesor Dr. Rohmat Sumito, di mana pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontrapretasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari kedua pengertian ini, di mana terdapat kata memaksa. Jadi pajak ini bersifat memaksa. Apa sih artinya bersifat memaksa ini? Jadi ketika kita tidak membayarkan pajak kepada pemerintah, maka akan dikenakan denda. Denda itu baik berupa uang, bahkan yang lebih parah itu berupa penjara atau bui. Nah, selanjutnya adalah fungsi pajak. Di sini ada 4 fungsi pajak. Yang pertama itu fungsi budgeter atau anggaran, di mana pajak sebagai sumber penerimaan kas negara. Nah, pajak ini sebagai sumber penerimaan kas negara. Jadi kita uang yang kita setorkan
kepada kantor pajak itu masuk ke kas negara, dan dari kas negara ini didistribusikan untuk membiayai gaji para menteri, para ASN, serta memberikan fasilitas serta tunjangan. Itu merupakan anggaran dari pajak yang kita bayarkan kepada pemerintah. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu stabilitas, yaitu menstabilitaskan harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Jadi ketika harga-harga barang pokok ataupun sembako ini mengalami kenaikan harga, nah pajak di sini berfungsi untuk memberikan subsidi gitu ya, subsidi kepada rakyat itu sendiri. Contohnya nih yang ada di subsidi, misalkan subsidi beras, subsidi gas yang 3 kilo itu merupakan cara pemerintah untuk menstabilkan harga gas gitu, sehingga tidak terjadi kelangkaan di masyarakat. Yang ketiga itu ada fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Nah, kepentingan umum ini di sini yaitu pasti kalian pernah melewat jalan tol ya, melewati jalan tol, terus menggunakan fasilitas-fasilitas publik, terus menggunakan jembatan dan segala macam atau taman-taman rekreasi. Nah, ini merupakan fungsi pajak yaitu redistribusi pendapatan gitu. Untuk kepentingan umum ya, bukan kepentingan negara ataupun kepentingan pribadi atau perorangan kayak gitu. Lagi-lagi pajak ini disalurkan untuk kepentingan umum. Yang terakhir ini ada fungsi regulasi, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak itu sendiri. Jadi pemerintah telah membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi ini supaya terus tumbuh dan juga tidak mengalami penurunan dengan mengeluarkan kebijaksanaan pajak ini gitu. Selanjutnya terdapat manfaat pajak. Nah, manfaat pajak di sini yang pertama itu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang self liquidity, contohnya itu pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Nah, yang kedua ini membiayai pengeluaran reproduktif, yaitu untuk memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Contohnya pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Nah, yang ketiga, membiayai pengeluaran umum, yaitu pengeluaran membangun fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Contohnya pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Jadi, peran pajak ini lagi-lagi untuk masyarakat itu sendiri, untuk kesejahteraan masyarakat, di mana nantinya fasilitas-fasilitas yang tersedia juga dinikmati oleh masyarakat. Ya, seperti pendirian monumen itu merupakan anggaran yang diperoleh dari pajak yang kita bayarkan kepada pemerintah. Ya, nantinya dapat kita nikmati nih, kita bisa berkunjung ke monumen, ke objek-objek rekreasi gitu. Nah, yang terakhir itu untuk membiayai pengeluaran yang tidak reproduktif, yang tidak produktif. Contohnya pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang. Jadi kan ya perang khususnya di Indonesia ini kan juga tidak terlalu maksudnya tidak terjadi gitu kan. Makanya kenapa disebut pengeluaran tidak produktif gitu, juga untuk pengeluaran untuk anak yatim piatu seperti itu. Nah, kita masuk kepada tarif pajak. Berdasarkan sifatnya, tarif pajak digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu tarif pajak proporsional atau sebanding, yaitu tarif pajak dengan menggunakan presentasi yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajaknya. Nah, yang kedua ini tarif pajak degresif atau menurun, yaitu tarif pajak dengan menggunakan presentase yang menurun untuk setiap dasar pengenaan pajaknya, seperti itu. Nah, yang ketiga, tarif pajak konstan atau tetap, yaitu tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besarnya pajak yang dibayarkan jumlahnya akan tetap sama. Nah, yang terakhir, tarif pajak progresif. Ini kebalikan yang dari degresif. Nah, progresif itu naik, yaitu tarif pajak dengan presentasi yang semakin meningkat untuk setiap dasar pengenaan pajaknya. Nah, di sini kita lihat ya satu-satu. Tarif pajak proporsional bisa dilihat jumlah kena pajaknya mengalami peningkatan yang tadinya dari 1 juta sampai meningkat 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Namun persentase pajaknya itu tetap, yaitu sebesar 5%. Jadi sebanding ya. Nah, yang kedua ini tarif pajak degresif, di mana dasar pengenaan pajak setiap
Dasar pengenaan pajak ini mengalami peningkatan, tapi persentase tarif pajaknya mengalami penurunan. Seperti itu. Nah, kebalikannya nih, ini merupakan tarif pajak progresif atau naik. Jadi, setiap dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat, maka presentasi tarif pajaknya juga akan meningkat. Ini merupakan berbanding lurus ya, di mana meningkat, presentasi tarif pajaknya juga ikut meningkat. Nah, yang terakhir, tarif pajak konstan, di mana setiap jumlah kena pajak ini juga mengalami peningkatan, namun pajak yang dikenakan tetap nih konstan ya, sebesar 10.000. Nah, contoh dari tarif pajak konstan ini ada di PPN atau pajak penambahan nilai, di mana sebesar 10.000. Seperti itu. Oke, kita masuk kepada pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperolehnya nih, berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan lain-lain yang diterima oleh wajib pajak. Nah, terdapat aturan dalam jumlah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, di mana wajib pajak pribadi dikenakan sebesar 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan. Nah, tambahan untuk wajib pajak kawin sebesar 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan. Nah, tambahan untuk istri. Nah, ketika istrinya bekerja itu dapat tambahan sebesar 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan. Ketika memiliki anggota keluarga atau anak, nah maksimal itu 3 anak per orang, yaitu mendapatkan per orang itu dikenakan sebesar 4.500.000. Nah, itu untuk per tahun. Oke, kita langsung masuk kepada contoh soal cara perhitungan pajak penghasilan. Nah, di sini ada soalnya ya, di mana Pak Asep memiliki penghasilan sebesar 525 juta per tahun. Nah, Pak Asep ini belum pernah menikah, sehingga tidak memiliki anak. Nah, hitunglah besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar Pak Asep per bulannya. Oke, diketahui penghasilan 1 tahun Pak Asep itu sebesar 525 juta per tahun. Langsung nih kita menghitung tarif pajaknya, karena si Pak Asep ini belum pernah menikah dan tidak memiliki anak. Jadi langsung ke tarif pajaknya. Nah, untuk tarif pajak penghasilan ini merupakan tarif pajak progresif ya, di mana setiap jumlah pengenaan pajak meningkat, maka persentase pajak yang dikenakan juga akan meningkat. Nah, ini sebesar 5%, dikali 50 juta. Kenapa 50 juta? Karena ini batasan dari jumlah kena pajak di persentase pajak 5%. Itu jadi 2.500.000. Nah, masih ada sisanya nih. Kan udah diambil 50 juta, masih ada sisanya. Masuk ke 15%, dikali dengan 200 juta. Sama dengan 30 juta. 30 juta. Lalu masih ada sisanya, itu dikalikan dengan 25%. Nah, 200 dikalikan dengan 250, itu batas dari tarif persentase 25%, yaitu hasilnya 62.500.000. Nah, masih ada sisanya juga, lalu dikalikan 30%, dikali 25 juta, hasilnya 7.500.000. Nah, untuk tarif pajak ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 102.500.000. Ini merupakan jumlah pajak terutang per tahun ya, karena kita menghitung penghasilan 1 tahun ya. Nah, karena yang ditanyakan di dalam soal adalah per bulan, maka kita jadikan per bulan ya, yaitu 102.500.000 dibagi dengan 12, hasilnya 8.541.000. Seperti itu. Nah, untuk contoh selanjutnya, di sini ada Pak Niko merupakan karyawan di salah satu perusahaan dengan penghasilan neto setiap bulannya sebesar 25 juta. Pak Niko ini sudah menikah, istrinya tidak bekerja, dan memiliki 4 orang anak. Berapakah pajak terutang setiap bulannya? Nah, ini ditanyakan pajak terutang setiap bulannya. Bedanya di sini Pak Niko sudah menikah dan sudah memiliki istri. Juga memiliki 4 orang anak. Di sini telah diketahui penghasilan 1 tahunnya. Nah, karena yang diketahui itu per bulannya nih, penghasilan Pak Niko sebesar 25 juta, ini kita jadikan per tahun ya. Jadi 25 juta dikali dengan 12 bulan, hasilnya 300 juta. Nah, di sini ada penghasilan tidak kena pajak, di mana wajib pajaknya itu sendiri adalah Pak Niko sebesar 54 juta. Dengan tambahan pajaknya itu istrinya tidak bekerja, jadi dikenakan 4.500.000.
Juga memiliki 4 orang anak. Tadi batasan maksimal anaknya adalah 3 orang. Jadi yang dihitung hanya 3 orang. Jadi 4.500.000 dikali 3 hasilnya 13 juta. Nah, PTKP-nya ini kita jumlahkan hasilnya 72 juta. Nah, kita hitung lagi PKP-nya nih. Dari mana sih dapat PKP-nya? Yaitu dari penghasilan 1 tahun Paniko dikurang dengan PTKP. Hasilnya 228 juta. Nah, di sini kita menghitung tarif pajaknya nih, tarif pajaknya Pak Niko. Itu 5% dikali dengan 50 juta, hasilnya 2.500.000. Ada sisanya dikalikan dengan 15% dikali 178 juta, hasilnya 26.700.000. Lalu dijumlahkan, dan jumlahnya 29.200.000. Karena yang ditanyakan adalah pajak terutang setiap bulannya, kita jadikan bulan dengan cara dibagi dengan 12, hasilnya 2.433.000, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga ada contoh soal. Coba kalian bisa untuk latihan contoh soal ini, kalian latihan di rumah di kertas dicoret-coretan. Nah, selanjutnya ada contoh soal nih, cara menghitung PPN. Sini Anis seorang pedagang menjual barang dengan harga 1 juta tanpa pajak. Maka berapakah uang yang harus dibayar oleh pembeli setelah ditambahkan dengan pajak penambahan nilai sebesar 10%? Kita hitung bersama-sama. Karena diketahui harga barang sebesar 1 juta nih tanpa pajak dan presentasi pajak diketahui sebesar 10%. Maka rumusnya adalah harga barang dikali dengan persentase pajak penambahan nilai. Di 1 juta dikali dengan 10% hasilnya 100.000. Nah, jadi harga yang harus dibayar bukannya 100.000. Ditambah harga barang itu sebesar 1 juta dan ditambah hasil PPN itu dikenakan 100.000. Hasilnya 1.100.000. Oke, kita lanjut ke jenis pajak. Jadi jenis pajak ini ada menurut lembaga pemungutannya. Nah, yang pertama ini ada pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya itu ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak bumi dan bangunan atau PBB dan bea materai. Yang kedua itu pajak daerah, itu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Nah, pajak daerah ini ada pajak provinsi, dibagi lagi menjadi dua, pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Di pajak provinsi ini yang dikenakan pajak yaitu ada pajak kendaraan bermotor. Nah, kalian yang punya motor ataupun mobil pasti harus membayarkan pajak kendaraannya, gitu. Karena ketika kita tidak membayarkan pajak, maka akan dikenakan denda nih pada saat kita akan membayarkan pajak selanjutnya, bulan selanjutnya. Nah, selain itu ada balik nama kendaraan bermotor. Nah, itu juga dikenakan pajak dan masuknya ke dalam pajak provinsi. Contohnya gimana? Contohnya ketika kalian membeli motor atau kendaraan yang second dan kalian ingin mengganti nama menjadi milik kalian, itu akan dikenakan balik nama kendaraan bermotor. Selanjutnya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Nah, pajak rokok itu yang dikenakan bukan kitanya yang merokok, tapi perusahaan yang memproduksi rokok itu sendiri dikenakan pajak, dan itu masuknya kepada pajak provinsi. Selanjutnya, pajak kabupaten atau kota. Contohnya ada pajak hotel. Hotel-hotel yang dibangun di daerah ataupun di kota itu dikenakan pajak dan masuknya kepada pajak kabupaten atau kota. Terus pajak restoran juga ada, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB pedesaan dan perkotaan, dan pajak perolehan hak atas tanah atau bangunan. Nah, sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia ini ada 3. Yang pertama, Official Assessment System, yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi, kalau Official Assessment System ini, petugas pajak yang ada di kantornya ini yang menentukan dan menghitung jumlah besarnya pajak terutang yang dimiliki oleh wajib pajak. Nah,
Sebaliknya, kalau yang kedua, self-assessment system ini, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang gitu. Jadi kita nih sebagai wajib pajak, kita yang menghitung misalnya pajak kita sendiri, terus kita yang membayarkan, dan kita yang wajib menyetorkan, kayak gitu. Yang ketiga itu ada withholding system yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan dari pemerintah juga, dan juga bukan dari wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi pihak ketiga ini bukan dari petugas pajak dari pemerintahan dan juga bukan dari kita yang memiliki pajak terutangnya kayak gitu. Nah, di sini terdapat alur administrasi perpajakan di Indonesia, di mana kita bisa langsung mendatangkan ke kantor pajaknya atau bisa juga melalui website resmi dari kantor pajaknya, yaitu www.pajak.go.id, atau langsung ke kantor pajaknya. Nah, kita diminta untuk mengisi SPT. Nah, wajib pajak menghitung sendiri pajaknya atau bisa dihitungkan oleh petugas pajaknya. Setelah kita mengisi SPT, kita lalu membayarkan sejumlah uang kita kepada petugas pajak ini. Nah, uang yang dibayarkan ini masuk ke kas negara dan masuk juga ke anggaran belanja negara atau APBN. Nah, lalu ketika kita sudah membayarkan, kita akan mendapatkan yang namanya SPT secara benar, lengkap, dan jelas. Nanti SPT tersebut ketika kita, misalkan kita mendaftarkan secara langsung ke kantor, itu kita langsung mendapatkan ya, atau juga bisa dikirim via pos. Sedangkan jika kita mendaftarkan atau membayarkan pajak secara online, itu kita akan menerima tanda terima penyampaian SPT biasanya melalui Gmail yang terdaftar gitu, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait perpajakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Erika Putri. Sekali lagi saya menegaskan, saya Erika Putri dari Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA, dan saya bangga menjadi bagian dari Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA karena telah terakreditasi A, dan kita doakan semoga Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA ini dapat terakreditasi unggul sehingga dapat menyerap lagi banyak mahasiswa. Nah, banyak sekali keuntungan yang didapatkan ketika masuk ke pendidikan ekonomi FKIP UHAMKA gitu. Sekali lagi saya menegaskan, saya Erika Putri berasal dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamga, dengan bangga menyatakan bahwa saya sangat beruntung menjadi bagian dari pendidikan ekonomi karena terakreditasi ya. Dan semoga kita doakan agar pendidikan ekonomi FKIP UHAMKA ini mendapatkan akreditasi unggul. Nah, menjadi bagian dari pendidikan ekonomi FKIP UHAMKA tentunya sangat membawa banyak keberkahan dan juga keuntungan, di mana dosen-dosen yang mengajar kami ini sangat kompatibel, sangat humble terhadap mahasiswanya, dan juga di pendidikan ekonomi FKIP UHAMKA ini terdapat banyak beasiswa, baik itu beasiswa kajian ubahas, beasiswa mahasiswa berprestasi, beasiswa bidik misi, maupun beasiswa Muhammadiyah. Nah, di pendidikan ekonomi UHAMKA ini banyak sekali event-event yang bisa
diikuti seperti program kreativitas mahasiswa di mana kita bisa mengeksplor kemampuan menulis kita. Tentunya ya banyak keuntungannya ketika bergabung di pendidikan ekonomi UHAMK ini. Semoga pendidikan ekonomi UHAMK ini dapat lebih maju lagi, dapat membawa perubahan baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan masyarakat, serta dapat menyerap banyak mahasiswa di luar sana. Pokoknya jangan lupa masuk pendidikan ekonomi FKIP UHAMK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.